Halo guys, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bungsu guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ini apa sih dek? Cebong gini? Oh nggak cebong, warnanya gitu guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal hal-hal yang harus kita perhatikan atau harus kita cek pada saat kucing ini terlihat murung atau pada saat kucing ini ada indikasi sepertinya kucing ini mulai sakit atau sakit gitu guys ya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal berikut, mengecek hal-hal berikut untuk memastikan kucing ini baik-baik aja atau enggak, dan untuk kita bisa menganalisa atau sedikit mendiagnosa secara awam kucing ini kira-kira sakit apa gitu guys ya, biar kita lebih cepat memberi tindakan atau pertolongan biar kucingnya selamat gitu guys ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Ungcu guys ya. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Khasiat dan kandungannya udah komplit banget ini. Cara pakainya pun praktis banget, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Bismillah. Cuk. Nah gitu guys ya. Cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Khasiat Maxpal Super Serum ini udah komplit dan banyak banget guys. Bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi kerontokan, mengatasi stres, bisa untuk mempersehat bulu dan kulit, dan juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga sangat bagus untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit guys ya, dan bisa mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpal Super Serum lainnya guys ya. Dan bahkan kalau kita udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi atau vitamin tambahan ya. Cukup Maxpal Super Serum ini aja, setiap hari rutin satu kali pencet aja per kucingnya guys ya. Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian menjadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian seperti biasa akan saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya soal hal-hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita cek pada saat kucing ini terlihat murung atau sakit guys ya. Oke, langsung aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan kucing ini mau makan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan kucing ini masih mau makan, itu kemungkinan kondisi kucingnya masih bagus walaupun dia misalkan terlihat murung atau ada gejala-gejala lain begitu ya. Tapi kalau selama kucingnya masih mau makan, masih lahap makan, itu masih terbilang aman lah guys ya, masih agak aman gitu ya. Dan kalau misalkan kucingnya nggak mau makan sama sekali, itu biasanya kucing itu dalam kondisi nggak baik-baik aja atau sakit guys ya. Jadi kita harus memperhatikan kucing ini mau makan atau enggak. Dan solusinya kalau kucing ini nggak mau makan ya harus disuapin makanan guys ya, harus dipancing juga dengan makanan yang lebih wangi atau lebih enak, atau makanan wet food atau ikan, daging dan lain sebagainya yang lebih anyir, lebih amis begitu ya. Kita pancing dulu, kalau misalkan nggak mau makan sama sekali baru kita suapin guys ya. Harus makan ya, jangan sampai kucing ini nggak makan, karena justru sangat berbahaya pada saat kucing ini kurang asupan makanan atau nggak makan guys ya. Yang tadinya penyakitnya cuma penyakit sepele mungkin gitu ya, atau murung atau lagi bad mood aja atau gimana gitu, nggak enak badan sedikit, kalau kucing ini nggak makan justru nanti bikin drop dan kucing ini jadi penyakitnya lebih parah guys ya. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apakah kucing ini ada muntah atau enggak begitu ya. Nah kalau misalkan kucing ini ada muntah, kita harus memperhatikan muntahannya seperti apa. Kalau misalkan ya muntahannya ini bulu, ya mungkin karena muntahnya karena hairball aja, bukan karena penyakit, itu lebih bagus daripada nggak muntah. Kalau misalkan itu bulu ya, gumpalan bulu, hairball begitu ya. Terus kalau misalkan muntahannya ini kelihatan busa begitu ya, nggak ada makanan, nggak ada benda-benda yang dimuntahin, cuman busa aja putih begitu ya, nah itu harus diwaspadai, takutnya virus guys ya. Biasanya virus panle, kalisi. Dan kalau misalkan muntahannya itu ada cacing, ya udah pasti itu cacingan gitu guys ya. Terus yang ketiga yang harus kita perhatikan lagi adalah kucingnya ini pupnya gimana bentuknya begitu ya, mencret kah, keras kah, atau normal kah begitu ya. Kalau misalkan pupnya ini keras, bisa jadi kucing ini memang dia tuh jarang pup, atau misalkan lebih dari 1 hari nggak pup, nahan pup. Atau bisa aja kucing ini sembelit, kurang serat, kurang minum gitu ya. Kucing sembelit atau pupnya keras ini bisa juga disebabkan karena kucing ini demam, suhu badannya tinggi, itu biasanya pupnya akan keras, agak hitam begitu guys ya. Nah kalau misalkan pupnya ini mencret begitu ya, nah bisa jadi kucing ini ada masalah dengan pencernaannya. Bisa jadi mencret ini ya, pertama ya bisa karena cacingan, bisa juga karena ada virus, panleukopenia misal gitu ya, itu mencretnya cair banget biasanya. Kalau misalkan kucing ini mencretnya nggak terlalu cair begitu ya, cuman lembek bubur aja, bisa jadi mungkin nggak cocok makanan atau ada salah makan. Jadi kita juga harus memperhatikan si bentuk pup kucingnya guys ya. Ini agak jorok ya, tapi ya namanya juga informasi gitu ya, kita harus ngomong apa adanya gitu ya. Dan kita juga harus memperhatikan intensitas kucing ini dalam buang air atau pup guys ya. Kalau misalkan sering banget bolak-balik ke litter box gitu ya, pup terus, mencret dikit-dikit terus mencret lagi
lagi begitu ya. Nah, itu bisa jadi kucingnya udah pencernaannya udah parah banget, ada sesuatu yang salah ya, seperti saya bilang tadi mungkin ada virus Panleukopenia dan lain sebagainya, karena virus Panleukopenia ini dia menyerang sistem pencernaan ya, jadi menyebabkan kucing ini diare, muntah begitu guys ya. Terus kalau misalkan di pupnya ini ada cacing, ada larva cacing, yaitu kucingnya ini cacingan begitu. Jadi kucing cacingan juga bisa bikin kucing ini murung, demam, muntah, mencret, diare dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cacingan jangan disepelein ya. Terus yang keempat itu tadi ya, menyambung yang ketiga tadi, kalau kucingnya belum dikasih obat cacing, langsung kasih obat cacing dulu. Takutnya ini masalahnya cuma cacingan, karena kadang juga nih cacingan ya nggak kelihatan di pupnya, nggak keluar gitu ya, tapi kucingnya cacingan gitu. Nah cacingan nih kalau udah parah bisa bikin kucing ini mencret, muntah, diare, demam, lesu gitu ya, nggak mau makan begitu ya. Pastikan dulu kucing ini sudah dikasih obat cacing dalam periode itu guys ya. Maksudnya kalau misalkan kita biasa kasih Drontal kan biasanya sebulan sampai 3 bulan tuh mengcover cacingnya begitu ya. Kalau saya sih memang lebih mention pakai Drontal ya. Terus yang kelima, cek suhu tubuhnya guys. Jadi kalau misalkan kucing ini demam, kita bisa ngecek suhu tubuhnya. Bagi teman-teman yang nggak punya termometer, kalian bisa raba di telinganya, di kupingnya. Kalau misalkan panas gitu ya, panas ya bukan hangat ya. Kalau hangat itu wajar ya, normal gitu ya. Jadi kalau misalkan telinga kucing ini panas banget, bisa jadi kucing ini demam. Juga kalau misalkan telinganya itu dingin banget, bisa jadi kucing ini suhunya ngedrop, ada masalah juga. Jadi dingin banget dan panas banget dua-duanya itu ada masalah biasanya gitu ya, nggak normal gitu ya. Tapi tidak terlalu akurat menurut saya kalau misalkan kita cuma mengandalkan untuk meraba telinga ini gitu ya, nggak terlalu akurat. Yang paling akurat adalah pakai termometer guys ya. Termometer murah, kalau udah pernah saya bahas soal termometer di video lama, udah pernah saya review ya, sekitar 20 ribuan begitu ya. Nah, suhu tubuh kucing normalnya itu ada di batas 37,8 sampai 39,2. 39,2 atau 39,1 itu udah di batas normal atasnya gitu ya. Kalau misalkan lebih dari situ kucing itu udah demam. Kalau di bawah 37,8 atau di bawah 37 lah, 36 ke bawah begitu ya, itu udah dingin banget, berarti ada masalah juga ya, udah drop banget itu ya. Terus yang keenam, cek juga rongga mulutnya, cek lidahnya, cek gusinya, apa kucing ini ada sariawan atau enggak. Karena kalau misalkan ada sariawan, biasanya itu indikasinya gejala penyakit virus kalisi gitu guys ya. Terus air liur keluar juga bisa jadi juga kucing ini lagi panas dalam. Kalau banyak keluar air liur, baunya amis, biasanya begitu, itu indikasinya biasanya virus kalisi guys ya. Terus yang ketujuh, cek juga kucing ini flu atau enggak. Kita bisa cek secara kasat mata ya, kucingnya akan bersin-bersin, ingusan, mungkin kucingnya akan matanya berair terus gitu ya, memerah, meruam matanya begitu ya, bengkak matanya, banyak beleknya. Jadi kita harus memperhatikan kondisi mata, hidung dan mulut kucing gitu ya, apa ada yang nggak wajar atau enggak begitu ya. Terus yang kedelapan, kita harus ngecek juga telinga guys, rongga telinga dalam kupingnya ini gitu ya. Kalau misalkan kita udah rajin atau rutin membersihkan, selalu menjaga kebersihan telinga kucing kita gitu, tapi tiba-tiba banyak kotoran yang keluar gitu ya, kayak kotor lagi, kadang ada cairan yang keluar atau kotor berkerak terus gitu ya. Nah itu juga bisa indikasi kucing ini ada penyakit. Bisa jadi dia ada kutu telinga ya. Kutu telinga itu kecil banget guys, nggak seperti kutu pinjal dan lain sebagainya, nggak kelihatan gitu ya. Itu harus dilihat pakai mikroskop gitu ya. Tapi kutu telinga itu berbahaya banget. Kucing bisa mati, bisa infeksi telinga, bisa congean gitu ya, bisa demam tinggi karena ada kutu telinga. Karena nggak nyaman banget di kucingnya akan kesiksa banget ya, ya gatel gitu ya sakit gitu ya, kucingnya akan infeksi nanti jadi sakit begitu ya. Itu yang membuat kucingnya murung, nggak mau makan dan bahkan jadi demam. Jadi kutu telinga juga harus diperhatikan ya, harus pakai obat kutu telinga gitu guys ya. Terus yang ke-9, perhatikan cara jalannya guys. Kalau misalnya cara jalannya tuh kayak sempoyongan gitu ya, kucingnya atau ada pincang gitu ya, bisa jadi kucing ini ada virusnya. Virus kalisi juga bisa membuat kucing ini sakit sendi dan bikin pincang gitu guys ya. Jadi kita harus perhatikan cara jalannya juga. Terus yang terakhir, yang ke-10, lihat perilaku kucingnya guys. Perilakunya seperti apa? Apakah kucing ini masih grooming, jilat-jilat badannya, jilat-jilat bulunya gitu ya, membersihkan tubuh gitu ya. Apa kucing masih aktif berjalan, nggak diem aja begitu ya. Nah kalau misalkan kucing ini masih ada grooming, masih membersihkan badannya, itu kucingnya masih lebih baik, atau mungkin kucingnya sehat-sehat aja. Tapi kalau misalkan kucingnya udah bener-bener stop untuk grooming, nggak pernah jilat-jilat badannya lagi gitu ya, kalau udah sakit banget tuh dia moodnya udah nggak mau lagi dia grooming badan, boro-boro gitu ya, dia udah nggak mikir lagi untuk membersihkan badannya begitu ya. Terus tambahan bisa juga dilihat dari kondisi bulunya. Kalau bulunya itu kayak lepek gitu ya, itu bisa jadi kucing ini udah dehidrasi atau kurang minum gitu ya. Bisa jadi juga kucing ini karena cacingan atau ada parasit, atau memang kucingnya lagi sakit yang virus-virus tadi, atau ada penyakit-penyakit lain gitu guys ya. Nah itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita cek pada saat kita melihat kucing kita ini kayak nggak bersemangat, murung, atau nggak mau makan atau lain sebagainya. Indikasi seperti kucing sakit lah, perilakunya nggak biasa begitu, nggak wajar gitu ya. Cek dulu itu sebelum kita putuskan untuk bawa ke dokter
dokter kah atau gimana begitu ya. Dan tadi poin-poin tadinya saya sebut tadi ada 10 poin itu bukan berarti itu yang pertama lebih penting daripada yang 10 ya, bukan ya. Saya bikin poin-poin itu karena biar lebih mudah dipahami aja, biar lebih mudah penyampaiannya juga, biar per poin gitu ya. Semua poin itu penting dan semua poin-poin itu tadi kita cek bersamaan di waktu yang sama ya. Ya maksudnya dalam hari yang sama kita cek semua itu guys ya. Jadi mungkin yang nggak bisa ke dokter atau nggak mau ke dokter, nggak punya duit atau nggak ada dokter di tempatnya jauh gitu ya, bisa tadi diidentifikasi dulu seperti itu. Nanti kita bisa menyamakan atau membandingkan ciri-ciri yang kita lihat di kucing kita ini dengan informasi-informasi yang kita dapat seperti di video-video YouTube saya sering saya bagi ya, soal ciri-ciri panleukopenia, ciri-ciri kalisi, ciri-ciri cacingan, ciri-ciri kurang nutrisi, dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi kita sedikit tidaknya udah ada gambaran kira-kira kucing kita ini sakit apa, dan kalau misalkan kita mau kasih obat kita udah tahu treatmentnya seperti apa, obatnya apa. Ya, silakan kalian scroll aja video-video saya yang lama, video-video saya rasanya udah komplit banget ya. Kayaknya udah 90% saya udah share ya soal obat-obatan, soal treatment penyakit-penyakit kucing gitu ya. Disimak aja ya, dari semua yang saya sebut tadi tuh semuanya udah ada semua. Oke gitu guys ya, terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah, kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau mau request next kita bahas apa, silakannya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Semoga semuanya sehat-sehat, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.